Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Miang Gita. Kali ini aku akan membahas pilih kartu kepribadian asli orang yang mendekatimu. Oke, thank you teman-teman yang selalu stay tune di channelku, dan juga teman-teman yang baru mampir ke channelku. Halo semuanya, salam kenal, aku Mia. Oke, seperti biasa kita akan buat 3 pilihan kartu asal muasal jodoh ini, karena banyak yang nanya di personal reading. Jadi aku langsung aja ya, siapa tahu bisa membantu. Oke, kita akan buat 3 pilihan kartu. Ini kartunya lumayan slippery ya, jadi pelan-pelan aja kok begitu. Kepribadian asli orang yang mendekatimu ya. Kepribadian asli orang yang mendekatimu. Kamu sebenarnya, aku ngerasain kayak gatel pengen tahu ini gitu ya, rasanya jadi kayak gimana gitu, aku ngerasainnya gregetan sebenarnya, kayak gimana sih orangnya gitu, aku ngerasain energi kalian. Oke, kepribadian asli orang yang mendekatimu, pile nomor 1. Oke, di sini ada King of Bones. Oke ya, King of Bones. Kemudian untuk pile nomor 2, kepribadian asli orang yang mendekatimu, Page of Goblets. Oke, ini pile nomor 2. Untuk pile nomor 3, kepribadian asli orang yang mendekatimu. Oke ya. Di sini ada The Hierophant. Luar biasa. Oke. Ya, bisa dipilih pile nomor 1, 2, dan 3. Mau yang mana ini ya? Aku ngerasa kepribadian asli orang yang mendekatimu, orang ini sebenarnya cukup bisa berubah-ubah, pintar beradaptasi, orangnya sangat pintar, orang yang aku ngerasa communication skillnya bagus. Aku ngerasa dia tipikal orang yang suka ngejokes ya, temennya banyak. Aku ngerasa dia tipikal orang yang kayak apa ya, kayak disegani juga. Tipikal orang yang apa ya aku sebutnya, yang kayak serba bisa gitu. Banyak dari mereka punya multitasking, punya multi skill, punya nama juga di secara social life-nya mereka. Aku ngelihat dia tipikal orang yang sebenarnya ya kalau bisa dibilang tuh serba bisa sih, itu kata-kata yang paling tepat ya. Dia kayak bisa melakukan banyak hal yang memang diperlukan. Kalau emang ada hal yang perlu diadaptasikan dengan masa kini seperti apa, dia akan coba untuk nge-create. Dia orang yang haus untuk belajar dan haus untuk terus bertemu dengan orang-orang baru ya, karena dia butuh kayak stimulus secara apa ini ya, secara mentalnya, secara pikirannya. Dia selalu kayak pembawaannya ingin terus berkembang, ingin terus punya teman, ingin terus kayak apa ya, bawaannya tuh selalu penasaran tentang segala sesuatu hal. Itu yang aku ngerasain. Dia tipikal orang yang cukup intelektual ya, dan dia sebenarnya ada semacam ketakutan kalau segala hal yang dia punya ini bakal hilang, entah itu status, kedudukan, apa yang dia punya sekarang ya, mungkin material things yang dia punya, atau apa ya, ketakutannya tuh terkait tentang kebangkrutan ataupun apapun yang dia punya ini hilang, entah itu secara materi atau orang-orang atau status atau kedudukan gitu yang aku ngerasain. Jadi ya, ini kepribadian asli orang yang mendekatimu untuk pile 1, 2, dan 3. Kita akan langsung saja ya ke pile nomor 1. Oke, kepribadian asli orang yang mendekatimu ya. Pile nomor 1, aku ngerasain ini tipikal orang yang sebenarnya kayak orang yang sangat dewasa. Dia tahu bagaimana nge-planning visionnya dia untuk jadi nyata tuh gimana. Orang yang penuh dengan vision ke depan. Dia ini seorang king, jadi nggak mungkin dia nggak, ibaratnya cuma membayangkan aja kayak orang yang lagi ngelamun gitu doang, tanpa hal yang sebenarnya dia kayak udah
bayangkan di kepalanya aku ingin melakukan apa, ya itu yang akan, ya setidaknya kayak 80-90% bener lah gitu aku ngerasainnya. Dia tipikal orang yang apa ya, cukup disegani karena banyak yang dari mereka juga kayak orang-orang yang jadi leader ya, nge-leads, dan aku ngerasa kepribadian aslinya mereka itu haus akan petualangan, haus akan penghormatan, haus akan apa ya, tantangan. Hidupnya harus di stimulus dengan passion yang dia rasakan. Kalau hidupnya tanpa passion rasanya mati sudah dia. Jadi dia emang butuh kayak apa ya, kayak bara api itu kan harus tetap terus diberikan batu bara ataupun apa, bensin kayak minyak tanah kayak apapun lah ya, biar tetap bisa nyala. Nah itu yang aku ngerasain. Orang yang ketika dia dapetin, misalkan dia pengen dapetin 2 butir telur, udah dia dapetin, dia pengennya 5 butir telur, terus dia udah dapetin 5 butir telur, pengennya 100 telur, sampai akhirnya 1000 telur, sampai akhirnya mungkin sampai ayam-ayamnya dia pengen. Jadi apa ya, keinginannya dia kayak nggak ada habis-habisnya. Aku ngerasa tipikal orang yang cukup ambisius gitu. Ambisiusnya kayak sulit untuk dipadamkan apinya dia ini. Ya, itu yang aku rasakan. Oke, aku akan lebih menjelaskannya lagi di sini. Oke, kepribadian asli orang yang mendekatimu file nomor 1. Kepribadian asli orang yang mendekatimu file nomor 1. Oke, aku ngerasain dia tipikal orang yang sangat sukses ya, orang yang royal. Dia sering membantu orang-orang di sekitarnya dia, setidaknya suka dia ngebantuin orang banyak juga. Orangnya cukup royal, dermawan. Di sini ada The Hermit. Kemudian di sini ada Ten of Swords ya, Ruin. Kemudian di sini ada Three of Cups, Abundance. Jadi kepribadian asli orang yang mendekatimu, dia sebenarnya bukan orang yang suka social life yang wow kemana-mana gitu. Dia sebenarnya tipikal orang yang suka di rumah, suka menyendiri. Dia cukup introvert, tapi kayaknya kemungkinan karena mau nggak mau apa yang dia harus lakukan itu harus dipenuhi dengan banyak orang ya, untuk bekerja sama bisnis, mungkin rekanan, kolega. Dia harus punya karyawan-karyawan juga mungkin. Jadi kayak mau nggak mau dia kehidupannya kayak dipenuhi oleh orang banyak, dan dia kayak seakan kayak ekstrovert gitu. Padahal sepulang dari itu semua dia tuh capek, jadi apa ya, jadi yang bukan dirinya gitu. Kalau dia ada kesempatan, dia pengennya ya di rumah aja. Dia tuh lebih suka menyendiri, sibuk dengan pikiran dia sendiri, mencari pencerahan hidup. Dia sebenarnya orang yang tipikal orang yang cukup bijaksana, tapi tampak luarnya dia tuh kelihatan kayak orang yang ya apa ya, mungkin kalau dari perawakannya tuh jadi kayak kelihatan kayak galak gitu, jutek, kelihatan kayak sombong. Padahal aku ngelihatnya kayak tipikal orang yang humble, introvert, orang yang cukup gelisah. Tapi dia harus tampak luarnya itu jadi kayak orang yang sangat pede gitu ya. Padahal itu pedenya dia itu bener-bener dia coba untuk perlihatkan, karena ya sebenarnya mau nggak mau harus dilakukan gitu. Padahal dia banyak tuh kegelisahan, rasa insecure segala macam, itu dia bener-bener keep untuk diri dia sendiri. Jadi kepribadian aslinya dia sebenarnya dia orangnya cukup nggak pede, insecure, introvert. Walaupun dia kelihatan kayak ekstrovert di luaran, dia introvert. Kemudian dia ini tipikal orang yang sebenarnya sangat menikmati kayak apa ya, berhubungan dengan inner circle-nya dia aja. Dia sebenarnya nggak terlalu suka harus ketemu orang baru, orang
orang-orang lain yang dia nggak kenal, harus basa-basi hahaha, itu sebenarnya kayak draining energinya dia gitu ya, aku ngerasain. Kepribadian aslinya dia sebenarnya dia orangnya kayak careless gitu ya, mau mau orang mau gimana kayak dunia di luar sana itu seperti apa kayak ya udahlah, tapi mau nggak mau karena ini pasti berimbas ke entah bisnisnya entah pekerjaannya, dia harus peduli gitu, harus tahu tentang itu semua. Dia kadang suka capek juga harus ngikutin, oh teknologi yang lagi update sekarang apa, peraturan perundang-undangan terkait tentang AIWO seperti apa. Dia sebenarnya kayak terkadang kayak memang sengaja disconnect dari dunia luar karena dia capek gitu harus mikirin itu semua. Karena pada dasarnya kan di sini ada energi The Hermit, energinya Virgo juga, di sini energinya Leo, Aries, Sagittarius, dan di sini ada energi Cups ya, ada energi dari Pisces, Cancer, Scorpio, dan juga Swords dari Aquarius, Gemini, Libra. Di sini sebenarnya campur aduk, dia terkadang kayak harus apa ya, karena dia punya ekspektasi yang tinggi, harapan yang tinggi, yang tadi aku udah bilang ya, ketika dia dikasih 2 butir telur pengen 5, dikasih 5 pengen 100, nah, sampai kira dia beli ayamnya, beli sekalian gitu, perusahaan ayamnya sekalian gitu ya. Nah ini semua memang apa ya, mau nggak mau dia harus lakukan demi mencapai harapannya itu sendiri, karena dia sadari gitu kalau sebenarnya dia di sini memang menginginkan hal yang bikin dia jadi lebih dari dia hari ini atau yang sebelumnya. Dia kayak ada semacam tuntutan ke diri sendirinya tuh tinggi, dan dia tipikal orangnya sebenarnya overthinking banget, suka ngekritik dirinya itu bener-bener lebih daripada apa yang mungkin dia udah pernah katakan ke orang lain. Jadi sangat keras ya sama diri dia sendiri gitu. Aku ngerasa dia tipikal orang yang sebenarnya apa ya, kepribadian aslinya itu dia tuh bertumbuh bukan karena apa ya banyaknya cinta yang ada di kehidupan dia, tapi karena kebanyakan apa nih, kekecewaan dan kepahitan hidup di masa lalu dia. Jadi kepribadian asli orang yang mendekatimu ini dia sebenarnya cukup keras kehidupannya dia, dan dia cukup keras sama diri dia sendiri juga. Jadi dia udah terbiasa bertumbuh dalam situasi yang seperti itu. Tujuannya dia kan sebenarnya pengen dapetin hal yang enak gitu ya, tapi ketika dia dapetin udah yang enak nih sekarang, pembawaannya pasti kembali lagi ke masa lalu dia. Dia selalu nyari hal yang apa ya berjuang lagi, karena dia udah terbiasa dari dulu hidupnya berjuang, nggak ada kayak kata finish untuk udah deh nikmatin aja gitu. Dia banyak worrynya tuh ya, kalau ini nggak semua yang nggak cukup gimana, kalau nanti dia tiba-tiba bukan jadi yang nomor 1 gimana, kalau dia tiba-tiba ketinggalan banyak hal dan dia nggak tahu gimana. Jadi dia banyak kecemasan yang tinggi yang aku ngerasain gitu. Dan dia sebenarnya apa ya, mencoba untuk menenangkan diri dia, dan terlihat kayak pede-pede aja di luar gitu kan, kelihatan kayak nyantai-nyantai slow aja gitu, padahal dia struggle juga untuk terus menenangkan diri dia sendiri gitu ya. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi. Kepribadian asli orang yang mendekatimu, file nomor 1. Kepribadian asli orang yang mendekatimu, file nomor 1. Oke ya, sampai jatuh. Ya, di sini ada Saturnus ya. Ada angka 19, mungkin yang signifikan buat kamu. Dan di sini satu lagi, kepribadian asli orang yang mendekatimu, file nomor 1. Cancer ya, jadi mungkin di birth chartnya juga ada Cancer di sini, soalnya pas banget di atas bawah ini ya. Atas bawah ini langsung ya, ini water sign, dan di sini masuk juga
Cancer. Jadi aku ngelihat kepribadian asli orang yang mendekatimu ini sebenarnya orangnya tadi ya, penuh dengan banyak mimpi dan harapan yang ingin dia wujudkan. Karena itu dia benar-benar fokus ke hal yang dia udah idam-idamkan. Jadi dia itu kan dari dulu ya, dari masa kecilnya bahkan itu kayak udah banyak pengharapan. Jadi numpuk terus sampai akhirnya dia bisa wujudkan sekarang. Makanya tuh kayak harapan yang nggak kelar-kelar gitu, karena dia udah banyak banget dulu mungkin kayak semacam apa ya, mungkin ngeliatin orang tuanya bekerja keras, mungkin dia ngeliat single mothernya bekerja keras atau single fathernya bekerja keras, atau dia nggak punya orang tua jadi kakek nenek yang bekerja keras. Dia itu jadi kayak terus aku lihat aja nanti aku gede pasti sukses, liatin aja nanti aku kalau besar aku akan bantu kamu, mah, pa, ibu, bapak, kakek, nenek gitu. Jadi kayak kayak tabungan harapan dia dari kecil itulah yang akhirnya sekarang dia bener-bener lakuin, makanya nggak beres-beres yang aku ngerasain. Soalnya di sini ada Saturn juga. Aku ngerasa dia sangat berfokus untuk ngeprotek family-nya dia, karena Cancer juga terkait orientasinya ke arah ngeprotek family ya. Jadi kepribadiannya sebenarnya sangat nurture ke keluarganya gitu. Aku ngelihat di sini pembawaan dia ngeprotek orang-orang yang dia kasih, terutama keluarganya itu besar. Gitu ya. Oke, kita akan lanjut. Di sini kepribadian asli orang yang mendekatimu. Kepribadian asli orang yang mendekatimu. Hal nomor 1. Jadi dia tuh kayak apa ya? Kayak orang yang nyari sesuatu hal yang terus diperjuangkan untuk bisa nge-create abundance buat diri dia atau keluarganya. Sebenarnya dia bukan fokus untuk diri dia sih, kayak ke keluarganya, demi keluarga aku gitu ya. Oke. Kepribadian asli orang yang mendekatimu, dia itu sebenarnya karena sering ngerasain kegelisahan besar, makanya kadang mungkin ada kayak dark side-nya dia harus yang terkait tentang mengarah-ngarah ke arah seksual ya, tapi seksual yang tidak terikat gitu. Karena kebanyakan orang yang kalau misalkan banyak kegelisahan terkait tentang material things gitu ya, entah status, kedudukan, atau apa yang dia punya lah tentang material things yang benar-benar yang bisa dia genggam gitu lah ya di dunia ini, yang dia punya di dunia ini, itu biasanya orang suka lari ke arah seksual lagi kayak gitu. Jadi seakan ada kayak semacam kepuasan, entah itu untuk mengontrol atau dikontrol, atau kayak mendapatkan rasa sementara untuk kayak nggak ngerasa sendiri, ngerasa ada yang ngayomin, kayak gitu-gitu. Karena di sini dia terlihat kayak orang yang selalu ngayomin orang gitu ya. Kepribadian asli orang yang mendekatimu, di sini ada sacrifice yang tadi aku udah bilang, ada angka 12 juga. Jadi dia udah nggak apa-apa misalkan aku tuh misalnya single selamanya, aku nggak nikah juga nggak apa-apa, yang penting aku mengorbankan segala hal yang bisa aku korbankan di diri aku untuk memprotek keluarga aku, itu satu kewajiban untukku gitu. Jadi ada kayak semacam beban yang sangat dia pikul sendiri, padahal basicnya dia sebenarnya orang yang pengen punya keluarga sendiri ya. Karena aku ngelihat pembawaan dia nurture gitu ya, kemungkinan besar dia juga kepribadian aslinya suka banget sama anak kecil. Jadi pembawaannya tuh pengen banget gitu punya keluarga sendiri gitu. Tapi aku ngelihat dari banyaknya harapan dia yang kayak melampaui batas, saya terus-terusan kayak nggak ada habisnya, dia mungkin juga kadang suka
kayak ngunyah makanan yang terlalu banyak masuk ke dalam mulutnya dia gitu. Sampai mungkin harus sampai ditegur sama Tuhan untuk kamu nggak bisa semuanya kamu gitu ya. Akhirnya dikasih sakit lah, dikasih apalah, biar setidaknya tuh ada kayak reminder untuk batasan gitu, batasannya semampunya manusia yang bisa dilakukan ini, dan batasan rezeki kamu sini, jangan lebih lagi, itu udah bagian yang lain kayak gitu. Jadi kayak di reminder terkait tentang batasan-batasan itu udah sering ya. Kemudian di sini ada choose wisely ya, ada angka 7 juga. Jadi kepribadian asli orang yang mendekatimu sebenarnya dia orang yang cukup bijaksana, tapi tampak keluarnya tuh yang tadi aku udah bilang kayak orang yang suka hahaha santai, kayak nggak ada penderitaan apapun di kehidupannya dia. Kelihatan orang yang sangat pede, orang yang leader yang wow banget, yang kayak stabil dan gimana, orang yang suka ngejokes gitu ya, terlihat ceria, terlihat kayak santai segala macam, padahal dia banyak gelisahnya juga gitu, banyak kepedihan yang dia tahan di dalam gitu. Dia terbiasa untuk terlihat baik-baik aja atau kuat gitu ya. Oke, kita lanjut di sini. Oke. Kepribadian asli orang yang mendekatimu, file nomor 1. Kepribadian asli orang yang mendekatimu, file nomor 1. Aku ngerasa kepribadian asli orang yang mendekatimu, dia tipikal orang yang selalu memberikan energi yang besar ke orang lain ya. Aku ngerasa di sini dia selalu pembawaannya suka nge-support orang banyak. Orang juga suka ngerasa diterima, mudah diterima sama dia. Makanya mungkin orang-orang lihat kayak misalkan dia ini pria banyak dikelilingi oleh wanita gitu ya, atau dia wanita banyak dikelilingi oleh pria, misalnya seperti itu, terlihat kayak seakan playgirl atau gimana gitu ya. Padahal emang dia memang punya energi yang kayak approachable gitu loh. Jadi nggak banyak mengintimidasi, kecuali jadi kayak seseorang yang baru kenal dia, karena auranya sendiri sebenarnya aura yang cukup besar, sampai terkadang kalau dia cuma diem aja, nggak sembari ngobrol, nggak sembari nyapa, nggak sembari senyum, itu suka mengintimidasi orang-orang di sekitarnya gitu. Aku ngerasa di sini kayak energinya dia sebenarnya energi yang bagus sih ya, membangun gitu untuk orang lain. Sinergi yang dia berikan ke orang lain itu energi yang dia buat lah ya. Jadi kan energi antar dua orang jadi sinergi gitu ya. Sinerginya itu selalu bagus gitu buat orang lain, kecuali kalau sampai akhirnya ada dark side-nya dia keluar tuh ya, karena itu sangat intens banget. Cuma orang-orang tertentu yang dia kasih lihat sebagian dark side-nya itu. Oke, di sini ada sacral chakra ya. The frequency of the sacral chakra, the orange flower of life, support our ability to flow with our desire and stimulates our creative power to manifest success and abundance in our life. Jadi kalau kamu tadi lihat ya, terkait tentang support aku udah sebutkan, desire terkait tentang passion, dan juga creative power to manifest success aku udah juga sebut, dan abundance ya. Jadi ini udah masuk banget, ini di areanya sacral chakra. Jadi kepribadian asli orang yang mendekatimu, dia memang orang yang cukup besar ya, hasratnya dia untuk menggapai cita-citanya atau harapannya melalui mungkin area-area kreatif gitu ya. Dia banyak mungkin memberikan solusinya juga, atau inovatif juga orangnya. Solusi yang diberikan juga selalu efektif, efisien, atau unik mungkin. Kemudian dia selalu kayak kemungkinan besar selalu sukses dengan apa yang dia udah tuju
karena di sini ada Saturn juga terkait tentang fokus juga. Jadi kepribadian asli orang yang mendekatimu, dia bener-bener apa ya, memiliki power dia sendiri yang efek ke orang lainnya besar gitu. Kemudian di sini ada passion, merah lagi tuh, merah ya, dan passion yang tadi aku udah sebutkan, angka 34 mungkin juga angka yang signifikan untuk kamu. The frequency of passion remind us that beneath every intense emotion lies the hidden gem of insight, balance and calm. It assists us in finding the balance within this intensity, moving us from chaos to the calm of its core, where we can let its long-lasting wisdom fills us up. Jadi aku udah bilang juga tadi ya, dia orang yang sangat berpassion ya. Jadi nggak mungkin nggak feel intense emotion sama dia. Dan di sini dia pasti udah banyak insight yang ada di kehidupannya dia yang dia dapatkan, bagaimana cara untuk membalance situasi dan menenangkan situasi ya, menenteramkan situasi itu seperti apa, atau menenteramkan passionnya dia udah tahu cara kontrolnya. Dia seseorang yang memang selalu kayak apa ya, berfokusnya ke arah balance sebenarnya. Tapi terkait tentang hasratnya itu out of control kadang, yang tadi mau lagi gitu. Jadi aku ngerasa di sini pembawaannya dia sendiri cukup terlihat kayak tenang, padahal kayak gunung berapi sih menurut aku, yang tiba-tiba bisa jadi meletus gitu. Ya, warnanya merah sekali di sini ya. Merah dan di sini fire sign. Kan strong banget. Oke. Aku akan lebih jelaskan lagi. Oke. Kepribadian asli orang yang mendekatimu, kepribadian asli orang yang mendekatimu, kepribadian asli orang yang mendekatimu. Kepribadian asli orang yang mendekatimu. Oke ya. Oke. Ya, kita benerin dulu. Oke. Di sini ada pengampunan. Jadi kepribadian asli orang yang mendekatimu, dia orang yang sebenarnya pemaaf. Ya, dia sebenarnya orang yang walaupun kelihatan sangat gitu berapi-api, dia tipikal orang yang pemaaf. Dia tipikal orang yang tidak pendendam. Kemudian di sini ada famous ya, kepribadian asli orang yang mendekatimu, ya dia memang ditakdirkan untuk jadi orang yang terkenal, yang tadi aku udah bilang dia orang yang cukup populer. Kemudian di sini ada Desember ya, kepribadian asli orang yang mendekatimu, dia sebenarnya orang yang kayak orang yang selalu mencari development di dalam diri dia sendiri, yang dia selalu eager to learning ya gitu. Kemudian di sini ada penyesalan. Kepribadian asli orang yang mendekatimu, dia sebenarnya takut banget ya, akan bertambah banyak hal yang dia sesalkan dalam hidupnya dia. Dia sekarang mungkin udah ada list apa ya aja yang dia sesalkan dalam hidup ini gitu ya. Dia udah banyak ngelis apa yang mungkin ini harusnya bisa lebih perfect lagi. Jadi kayak harusnya aku A, harusnya aku B, itu banyak yang aku udah bilang. Dia pembawaannya overthinkingnya parah. Jadi ketika dia tadi ya nggak ketemu banyak orang, dia kembali jadi kepribadian asli dia introvert, banyak tuh kayak serang-serangan pikiran dia yang kayak terus ngekritik diri dia sendiri gitu ya.
Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Thanks for watching. Bye bye. Luar biasa ya. Aku apa ya, kalau ngelihat pembawaan kayak gini segala macam gitu, aku cukup apa ya, empati sama orang ini. Dan kalau aku jadi kamu gitu ya, yang didekatin sama orang ini, aku akan support dia dan gak banyak mikir yang negatif tentang dia. Meskipun dia mungkin kelihatannya kayak entah apa ini, player, kelihatan kayak orang yang apa ya, seakan gak bisa apa ini, banyak dipercaya gitu ya, atau gimana. Aku akan memberikan kayak semacam support, dukungan, terserah apapun yang kamu mau lakuin gitu ya. Kalau aku jadi kamu, aku akan support orang ini karena dia udah terlalu banyak beban, nggak perlu banyak ditambahin beban dengan dicurigain sama kamu gitu ya ibaratnya. Jadi dia pasti ngehindarin hal-hal yang bawaannya udah negatif duluan sama dia gitu. Oke, kita akan lanjut ke file nomor 2. Kepribadian asli orang yang mendekatimu, file nomor 2. Page of Goblets. Jadi dia sebenarnya tipikal orang yang sangat friendly, orang yang terus ingin belajar, seseorang yang cukup apa ya, cukup berani untuk mempelajari hal yang tidak dia kuasai sebelumnya. Seseorang yang cukup apa nih, kayak pembawaannya tuh kayak masih muda gitu ya, entah ini umur berapa, tapi dia kayak orang yang apa nih, fresh graduate baru masuk kerja itu tuh apa ya bawaannya. Kepribadian asli orang yang mendekatimu ini tipikalnya sebenarnya mau dia gimana juga kelihatannya kan kayak bocah atau apa, dia sebenarnya kayak seseorang yang cukup friendly lah ya. Cukup ada pembawaan image-nya gitu. Pembawaan apa, kayak nggak bisa berhenti untuk belajar sih gitu. Pengen hal yang baru, pengen mempelajari suatu hal yang baru, pengen kenalan dengan banyak orang, pengen pembawaannya kayak apa, nggak cuma apa kayak sendirian doang gitu ya hidupnya, dia pengen punya banyak temen. Pembawaannya juga kayak tipikal temen yang baik sih menurut aku, kayak sahabat yang baik, temen yang baik gitu ya. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi di sini. Kepribadian asli orang yang mendekatimu, file nomor 2. Kepribadian asli orang yang mendekatimu, file nomor 2. Kepribadian asli orang yang mendekatimu, file nomor 2. Aku ngerasa di sini kepribadian asli orang yang mendekatimu, dia orang yang sebenarnya banyak rahasianya. Dia suka dan ngerasa aman kalau dia itu nggak banyak diketahui, entah itu private life-nya dia atau banyak hal yang sneaky di sini yang dia sembunyikan, dan dia emang suka seperti itu. Kepribadian asli orang yang mendekatimu ini, kalau misalkan dia nih kayak suka sama orang atau mendekati orang, atau dia lagi berfokus ke satu orang, bawaannya itu diem-diem, memperhatikan diam-diam, entah itu memperhatikan medsos atau memperhatikan dari jauh gitu ya. Serem juga. Enggak sih, enggak serem, dia orangnya baik. Oke, di sini ada Knight of Swords, the Game Master ya. Oke.
Kemudian di sini ada Nine of Swords, cruelty. Kemudian di sini ada the Fool ya. Kepribadian asli orang yang mendekatimu, dia tipikal orang, karena di sini mayor arkana, taruh sini aja ya. Oke, dia tipikal orang yang sebenarnya itu pembawaan yang wild and free. Gitu ya. Dia pembawaannya itu pembawaan untuk mencoba sesuatu hal yang baru, mengalami sesuatu hal yang baru itu tuh besar. Meskipun dia suka ngerasa takut di reject, takut di apa yang dia inginkan itu nggak tercapai. Banyak kayak pikiran negatif itu suka kayak muncul dan menyerang dia sampai dia susah tidur gitu ya. Dia kepribadian aslinya sebenarnya bener-bener kayak masih bocah sih, aku ngerasainnya. Kayak seakan apa yang terjadi di masa kecilnya mungkin gitu ya, itu kayak dia mau nggak mau harus kayak dewasa duluan sebelum waktunya. Jadi dia kayak selalu ngeprotek bagian sisi sisi inner childnya dia di dalam diri dia itu. Jadi kemungkinan besar kayak kepribadian asli orang yang mendekatimu ini, dia itu masih suka misalkan suka ngoleksi hal-hal yang mungkin dari masa kecilnya, kayak misalkan action figure, Ultraman mungkin gitu ada di meja kerjanya atau di rumahnya. Atau dulu dia satu kecil suka main Lego, dia udah beli yang Lego yang zaman dulu dia koleksi sampai yang zaman sekarang. Jadi kepribadian asli orang yang mendekatimu ini karena dia banyak mendapatkan kekerasan di masa kecilnya, jadinya dia kayak baru dapat masa itu dibawa ke sekarang gitu loh. Jadi kayak masih agak childlike gitu ya, childish orangnya. Kepribadian asli orang yang mendekatimu ini orangnya memang cukup kurang dewasa karena dia baru ngerasain kebebasan sekarang. Jadi ini waktunya diri dia sendiri, ada bagian diri dia sendiri yang ingin kayak mengembara sendiri, mencari tahu sendiri, berpetualang sendiri tanpa ada orang yang ngintilin gitu ya. Dan kepribadian asli orang yang mendekatimu ini, dia tipikal orang yang sebenarnya gak sabar untuk mencoba sesuatu hal. Dia gak sabar untuk kayak mencoba banyak hal sih gitu. Karena aku tadi ngerasainnya di sini memang ada banyak hal yang nggak kamu tahu tentang dia, dan kepribadian aslinya dia ini memang sengaja untuk membiarkan itu. Jadi dia nggak mau benar-benar terlihat kayak terbuka tentang semua hal itu. Dia tipikal orang yang sebenarnya lebih suka mengobserve daripada langsung langsung dealing dengan orang gitu. Jadi dia harus make sure dulu, yang tadi aku udah bilang, dia ada pembawaan yang sangat protect ke diri dia sendiri karena ada kekerasan yang terjadi di masa kecil ya dia sendiri, dan dia mencoba untuk ngeprotek apalagi inner child di dalam diri dia. Kepribadian asli orang yang mendekatimu, dia orangnya sebenarnya cukup pemerhati ya, observer yang sangat baik. Dia komunikasinya baik, terlihat kayak orang yang bisa diandalkan gitu ya kalau ngomong gitu ya. Padahal ya itu ada semacam kegelisahan dan harapan yang dia inginkan untuk tetap bisa bebas, ataupun ada hal yang dia kayak diri dia yang udah besar sekarang ini kayak tetap memprotek diri dia yang masa kecil yang ada di dalam diri dia sendiri. Jadi tiap orang tuh kan ada inner child-nya ya. Ketika inner child-nya itu terluka di masa lalu, itu akan terus ada sampai sekarang. Jadi
dia pasti ada hal-hal yang sangat sensitif yang bisa nge-trigger. Mungkin tadinya kamu ngomong sama dia baik-baik aja, sampai tiba-tiba kamu nge-trigger hal yang misalkan kayak tadi action figure ya. Ih, apaan nih action figure, jelek banget gitu. Nah, di situ bisa-bisa dia mungkin langsung kayak langsung kayak menutup diri dia dan nggak terlalu dekat sama kamu gitu. Itu bisa, padahal misalnya kamu cuma bercanda, atau kamu juga nggak tahu tentang history action figure itu apa. Kamu nggak tahu misalkan action figure itu dulu satu-satunya hal yang dia idolakan untuk bisa bertahan di keadaan yang paling buruk dulunya gitu, atau ini sesuatu hal yang dia idam-idamkan. Mungkin ini action figure pertama yang dia punya dari hasil tabungan dia sendiri di saat dia harus bener-bener ngais-ngais pekerjaan gitu ya, dimanapun gitu ya, entah jadi loper koran mungkin, entah itu jadi apa, dia intinya pengen banget dapetin action figure ini gitu, sampai akhirnya ini dapet, dan tiba-tiba kamu ngomong kayak gitu tanpa tahu historinya. Jadi kepribadian asli orang yang mendekatimu ini cukup fragile ya. Gitu, oke. Ada hal yang dia harus lakukan sendiri sekarang, nggak bisa lebih dari teman gitu pembawaannya. Dia harus ada perjalanan yang harus dia jalani sendiri gitu. Kepribadian asli orang yang mendekatimu, intinya dia lebih ngerasa aman kalau jadi teman. Kalau lebih, dia kurang bisa percaya dan siap, mentalnya itu kurang, karena sekarang mentalnya dia di state dia mau manjain diri dia dan mau membiarkan setidaknya inner child-nya dia itu happy lah dengan apa yang mungkin dulu dia nggak punya. Kepribadian asli orang yang mendekatimu ya, file nomor 2. Kepribadian asli orang yang mendekatimu, file nomor 2. Oke. Aku ngerasa kepribadian asli orang yang mendekatimu, orangnya cukup keras kepala, orangnya orientasinya ke material things, pembawaannya dia itu cukup orangnya keras kepala, terusnya orangnya cukup rajin ya, rajin bekerja, dan kamu tahu dia ya cuma kayak tahu banyak di luarannya aja, nggak sampai dalam-dalamnya. Dia suka kayak barang-barang bermerek, dia suka status, dia suka gitu ya, hal-hal yang bisa kayak membanggakan diri dia di mata orang lain dia suka. Kepribadian asli orang yang mendekatimu ini tipikal orang yang kayak suka gonta-ganti misalnya lagi tren apa nih sekarang, dia itu kayak pengen harus up to date gitu. Misalkan lagi sekarang banyak yang pakai topinya itu topi Mickey Mouse misalnya, seperti itu dia pengen. Tiba-tiba ada yang lagi tren teknologi apa gitu ya, nanti dia juga pengen. Jadi kayak pembawaannya itu, kalau kayak manajemen keuangannya kurang baik, pembawaannya dia juga kalau ada punya duit dan traveling gitu-gitu. Oke, di sini ada Virgo ya, ada angka 6 mungkin related sama kamu. Kemudian di sini ada Gemini ya, kepribadian asli orang yang mendekatimu, kamu juga di link sama Gemini. Jadi kepribadian asli orang yang mendekatimu, kepribadiannya itu bener-bener kayak anak kecil sih ya, kayak ada dua sisi yang aneh di dalam diri dia sendiri, karena ada yang sangat dewasa dan ada yang sangat kayak anak kecil. Jadi mungkin kadang kamu suka bingung juga kapan dia di saat lagi hahaha, kapan dia lagi serius, karena kalau dia sekalinya serius banget, kaku gitu, tapi sekalinya dia fleksibel dan banyak hahaha, banyak ngobrol, banyak jokes, banyak bercandaan
gitu. Jadi apa yang pernah terjadi di masa lalunya dia itu ngebuat kayak semacam kepribadiannya seperti ini, kepribadian yang bener-bener apa ya, aku ngerasa kok di sini kamu dealing sama orang yang cukup OCD, dia OCD soalnya. Beberapa dari kalian mungkin udah tahu gitu ya. Jadi kepribadian asli orang yang mendekatimu ini, dia suka hal-hal yang kecil tapi bisa ngeperfectin something gitu. Jadi kayak apa ya, dia sangat jeli gitu. Apalagi kayak tadi yang bermerek, dia tahu tuh, itu mobil keluaran tahun ini gitu ya, harganya sekarang segini gitu. Jadi kayak kepribadian asli orang yang mendekatimu bener-bener masih bling-bling di matanya dia segala hal yang terkait tentang material things, karena dia pengen masih di area page of goblets di sini juga aku ngerasain ya. Jadi kepribadian asli orang yang mendekatimu itu tipikal orang yang apa ya, kayak kalau dia punya hubungan sekalipun itu kayak hubungan yang sulit untuk dibawa ke long term gitu, karena dia suka seseorang yang memang nge-provide something ke dia, kayak apa nih, penuh dengan perhatian gitu ya. Kayak dia dulu misalnya masa kecilnya kurang bahagia gitu ya, kurang kasih sayang orang tua, nah pembawaan kamu yang ngayomin dan apa itu dia betah tuh gitu. Jatuhnya jadi kayak ya itu tadi, mengedepankan inner childnya dia biar yang terluka itu bisa terobati, seenggaknya dia bisa happy kayak gitu loh. Jadi kepribadian asli orang yang mendekatimu ini sebenarnya orang yang butuh di nurture sama orang lain, di depan di prioritaskan gitu dari orang-orang. Jadi kalau pembawaannya kamu itu memang suka nurture, yang suka mendukung, support, bener-bener fokus ke dia untuk segala hal, diurus sama kamu, semuanya disupport sama kamu kayak kamu sama anak kamu gitu ya, ini pas nih orangnya. Tapi gitu, ini pembawaannya kurang baik ya, karena dia sendiri secara mental belum siap untuk ke jenjang kayak long term commitment gitu, long term relationship, nikah. Itu tuh ini bukan mental yang pas untuk dibawa ke arah sana, karena dia yang tadi masih butuh kasih sayang dari kalian gitu. Oke, kita akan lanjut. Oke. Kepribadian asli orang yang mendekatimu. Kepribadian asli orang yang mendekatimu, file nomor 2. Oke. Jadi kepribadian asli orang yang mendekatimu ini dia sebenarnya orang yang gak akan menetap, karena dia pertama belum stabil sama diri dia sendiri, belum tahu jati diri dia sendiri, dia akan terus ada di proses pencarian. Jadi kepribadian asli orang yang mendekatimu ini akan terus mobile ya, nggak akan cuma ke satu orang aja gitu. Di sini ada trap in fear ya, kepribadian asli orang yang mendekatimu. Kemudian di sini ada crown chakra ya. Jadi kepribadian asli orang yang mendekatimu, banyak hal yang dia sebenarnya nggak siap dia, berapapun umurnya dia itu nggak siap menghadapi diri dia yang udah dewasa, karena ibaratnya kayak ada yang keskip di masa kecilnya dia tadi. Dia banyak ketakutan untuk menjalani banyak hal di kehidupan dia, dan dia sebenarnya butuh kayak semacam dukungan secara tadi ningkatin spiritualitasnya dia gitu ya, karena dia kan kayak orang yang nggak tahu harus gimana dan kemana gitu. Jadi pembawaannya itu kayak terus kayak mengembara, nggak tahu entah mau apa yang dia cari, apa yang dia tuju, dia nggak tahu gitu. Jadi kepribadian asli orang yang mendekatimu cukup cukup pelik gitu menurut aku.
banyak hal yang dia takutin, dia belum siap gitu ya. Banyak hal yang dia secara financial material things juga kurang, jadi sulit. Apalagi kalau ini maskulin nih ya. Kalau maskulin itu belum ngerasa cukup dengan apa yang dia punya, mau seberapapun, atau dia sendiri juga belum bisa mandiri untuk bisa menghidupi diri dia sendiri, mau sampai akhirnya feminimnya yang bilang udah nggak apa-apa, aku yang akan menghidupi kamu, segala macam, itu pasti akan jadi masalah besar di situ karena dia sendiri nggak stabil gitu. Jadi akan jauh lebih baik, makanya aku selalu kasih saran ya, fokus, setidaknya kamu mandiri lah, nggak nyusahin orang kanan kiri, keluarga atau siapapun, mau itu cewek atau cowok gitu ya. Apalagi kalau ini maskulin sampai ini pria gitu ya, kamu belum bisa mandiri di kaki kamu sendiri lah ya, boro-boro itu benar-benar bisa ngurusin pasangan, ngurusin anak, bertanggung jawab atas kehidupan anak, wah banyak gitu ya tanggung jawabnya. Jadi pastikan kamu bisa nge-provide diri kamu sendiri setidaknya. Dan kalau kamu berani untuk sampai akhirnya menikah ataupun punya anak, kamu juga harus sudah siapin tanggung jawab kamu ke arah financial and material things juga. Nggak main tiba-tiba nikahin anak orang ya, gimana ntar aja, kan cinta nggak bisa dimakan ya. Kemudian nanti masa iya anak kamu dikasihnya makan cinta pada butuhnya susu gitu. Jadi kepribadian asli orang yang mendekatimu ini masih jauh dari area situ ya. Oke, kepribadian asli orang yang mendekatimu tahun nomor 2. Oke, aku ngerasa kepribadian asli orang yang mendekatimu ini lebih ke arah apa ya, mau dia ini pria ataupun wanita, dia ini lebih ke arah pembawaannya kayak aura-aura feminim gitu loh. Yang bawaannya itu tuh lembut gitu ya, friendly, suka kayak nurturing juga suka. Jadi pembawaannya itu selalu kayak reseptif gitu. Nurturingnya ini aku nggak bilang tadi dominan ngayomin orang ya, enggak, tapi kayak pembawaannya itu kayak bikin orang nyaman sama dianya besar gitu. Jadi kepribadian asli orang yang mendekatimu, aku ngerasa orang ini apa ya, di luar sana kan banyak ya orang-orang yang cukup dominan gitu, orang yang cukup dominan, orang-orang yang cukup banyak energi maskulin gitu ya di luar sana. Nah, ini sebenarnya energi feminim yang bikin orang lain jadi mudah jatuh hati yang aku rasain. Ya, di sini ada allowance ya. The frequency of allowance invites us to be open to whatever comes our way, without judgment, without opinion, without fear, and without resistance. When we allow, the universe becomes our partner in the wondrous journey of existence and expansion. Jadi, kepribadian asli orang yang mendekatimu, dia sebenarnya lagi mencoba untuk kayak in tune with universe sebenarnya. Dia kepribadian aslinya itu berharap nggak ada banyak kritikan yang dia dapat, ataupun hal yang dia kan tahu nih, dia lagi di fase yang dimana mungkin telat gitu ya, orang-orang udah nyampe mana, dia baru sampai mana. Dia sebenarnya butuh seseorang yang bisa nerima gitu, karena tadi ya dia udah banyak ketakutan di sini, dan ketakutannya ini nggak bisa berhenti, apalagi tiap kali malam menjelang makin dia pusing, sering overthinking. Jadi kepribadian asli orang yang mendekatimu, dia kayak butuh rumah, seenggaknya rumah untuk dia berpulang, rumah untuk dia ngerasa nyaman, aman di situ gitu.
Kemudian di sini ada synergy. The frequency of synergy support our alliance and acceptance of not so obvious, never seen before combination and unions that result in new ways of functioning, working, thinking, relating, loving, and being. It reminds us to embrace the unfamiliar so that new yet exciting co-creation can give birth to a new reality. Jadi di sini kepribadian asli orang yang mendekatimu, dia tipikal orang, kalau kepribadian kayak orang-orang pragmatis ya, orang-orang yang bisa, kalau kamunya cerewet dia bisa kalem, kalau kamunya kalem dia bisa cerewet, dia tuh kayak bisa menyamankan kamu gitu loh. Jadi kepribadian aslinya memang selalu memastikan untuk bisa incun dengan orang yang dia dealing gitu, aku ngerasainnya. Jadi proses adaptasinya tuh kayak mudah gitu yang aku rasakan di sini. Oke, kita akan lanjut ya. Di sini kepribadian asli orang yang mendekatimu. Pak nomor 2, kepribadian asli orang yang mendekatimu. Oke. Kepribadian aslinya dia sebenarnya orang yang tadi ya, pekerja keras, dia selalu kayak butuh mengedepankan kayak semacam fundamental needs-nya dia butuh security ya. Orangnya cukup karismatik, orangnya cukup, kalau bisa dibilang tuh kayak orang secara fisiknya itu menarik ya. Gitu yang aku ngerasain, kayak kepribadian asli orang yang mendekatimu ini bener-bener aku bilang ya, pintar dia beradaptasi. Oke, di sini ada merit ya, kepribadian asli orang yang mendekatimu, dia sebenarnya selalu kayak mulai dari trauma, harapan, dan tipikal diri dia sendiri sebenarnya merit materials, tapi karena dia punya trauma terkait tentang hal-hal yang berbau merit, entah itu orang tuanya dia yang mungkin divorce mungkin ya, atau dia broken home, atau hal-hal yang terkait apa yang dia lihat terkait tentang traumanya dia kayak ada permasalahan di sini gitu. Entah dia nggak mau merit, entah dia ngerasa nggak yakin kalau dia itu bisa merit, yang kayak gitu lah ya. Di sini ada yatim piatu, barusan aku udah bilang lagi ya. Kepribadian asli orang yang mendekatimu, dia sebenarnya mau dia punya ayah dan ibu gitu ya, dia ngerasa nggak ada kok orang yang ngeprotek dia, nggak ada orang yang sayang sama dia di keluarganya, atau memang dia literally memang yatim piatu gitu ya. Di sini ada Oktober ya, kepribadian asli orang yang mendekatimu sebenarnya orangnya cukup cukup mencintai keadilan, orangnya cukup pintar untuk bersosialisasi ya, orangnya itu kayak pintar untuk menyeimbangkan situasi gitu yang aku tangkap ya, orangnya berkarisma juga. Kemudian di sini ada angka 7 ya, knowledge, spiritual, and luck. Kepribadian asli orang yang mendekatimu, dia itu sebenarnya selalu kayak mencari jawaban di kehidupannya dia. Kenapa sih dulu masa kecil aku seperti itu, kenapa ini terjadi padaku, siapa sih diri aku sebenarnya, apa sih misi kehidupan aku. Dia akan terus banyak kayak terus mencari diri dia sendiri, jati diri dia sendiri juga. Jadi kepribadian asli orang yang mendekatimu, dia kayak mencari banyak ilmu untuk bisa menjawab apa yang dia tanyakan terhadap diri dia sendiri ataupun kehidupan dia yang dulu. Kenapa kehidupannya seperti itu, dan sekarang apa yang dia harus lakukan. Jadi kayak selalu kayak mencari-cari untuk bisa menyembuhkan apa yang mungkin sudah terluka, atau setidaknya dia tahu apa yang harus dilakukan sekarang
gitu. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2. Thanks for watching. Bye bye. Luar biasa ya. Aku ngerasanya kayak ya, kalau memang dia butuh untuk mencari diri dia sendiri, support saja ya. Dia orangnya teman yang baik kok gitu ya. Kalau dia nanti dia bucin-bucin sendiri, sebenarnya dia lagi butuh disayangin aja. Jadi kayak ada sisi dia di masa lalu itu mencuat ke atas gitu. Oke, kita akan lanjut ke file nomor 3, kepribadian asli orang yang mendekatimu, The Hierophant ya. Jadi kepribadian asli orang yang mendekatimu, dia orang yang cukup tradisional dan keras dengan prinsip kehidupannya dia. Dia orang yang sangat spiritual. Ya, ini counterpart dari The High Priestess ini, The Hierophant. Jadi sama-sama spiritualnya juga. Dia suka hal-hal yang kayak rahasia kehidupan. Wah, yang kayak gitu-gitu dia suka. Dan dia juga banyak knowledge ya yang dia punya, yang jarang dia share ke orang lain juga. Dia tipikal orang yang sangat bijaksana, punya banyak knowledge, kayak apa ya, kepribadian yang memang kayak diperuntukkan untuk memegang suatu otoritas ya. Kepribadian asli orang yang mendekatimu ini, dia tipikal orang yang suka membangun, bukan merusak. Dan dia ini tipikal orang yang sangat keras terhadap prinsipnya. Dan dia tipikal orang yang dewasanya itu kayak old soul gitu. Kayak seakan dia nggak cuma hidup di dunia yang sekarang ini aja, kayak kebijaksanaannya dia itu kayak udah tua banget gitu ya ilmunya. Berapapun umurnya. Kepribadian asli orang yang mendekatimu ini, dia selalu kayak apa, segala hal itu kayak ingin melakukan segala hal tuh yang mulia, yang terhormat gitu loh ya. Jadi nggak cuma sekedar gitu yang aku rasain ya. Kita akan lanjut. Kepribadian asli orang yang mendekatimu, file nomor 3. Kepribadian asli orang yang mendekatimu, file nomor 3. Kepribadian asli orang yang mendekatimu, file nomor 3. Oke. Kepribadian aslinya, aku ngerasa orangnya sangat tulus. Orangnya tulus, orangnya dewasa, orangnya dapat diandalkan, dan dia ini kayak semacam figur leader sih ya, yang aku ngerasain. Kepribadian asli orang yang mendekatimu ini seseorang yang bener-bener pembawaannya kayak ngeprotek, pembawaannya juga sangat bertanggung jawab gitu ya, yang aku ngerasain. Di sini ada Queen of This ya. Kemudian di sini ada ini Ten of Wands ya, Oppression. Dan di sini ada The Universe. Jadi kepribadian asli orang yang mendekatimu ini, dia seseorang yang tahu apa yang sebenarnya misi kehidupannya tuh apa. Dia udah tahu, udah punya inner knowing. Dia kepribadian aslinya juga penuh dengan rasa tanggung jawab dengan banyak hal. Karena itu dia dipercaya banyak hal juga, ya kan? Kepribadian asli orang yang mendekatimu ini juga, dia benar-benar
terus mencoba untuk apa nih ya, kayak jadi sumber penghidupan gitu aku ngerasa ini. Jadi kayak kepribadian aslinya tuh kayak selalu, kamu misalkan ada temen yang belum makan siang, dia langsung ngajakin makan siang. Apa ya, pembawaannya itu nggak mungkin nggak peduli gitu. Dia kepribadian aslinya itu selalu kayak tolong menolong, selalu kayak meskipun itu mungkin berat di dia, mungkin uangnya pas-pasan untuk makan bareng, seenggaknya tuh kayak satu piring dibagi dua lah gitu. Jadi kadang bebannya itu ke dia gitu, aku ngerasainnya. Jadi kepribadian asli orang yang mendekatimu ini sama sekali kayak nggak perhitungan ya untuk ke orang banyak, ke orang-orang yang butuh bantuan. Kepribadiannya itu sangat apa nih, wife or husband materials juga ya, orang yang kayak udah siap untuk berkeluarga. Kemudian kepribadian asli orang yang mendekatimu ini, dia sebenarnya kepikiran untuk kayak nikah segala macam kayak gitu, dia pengen. Dan aku ngerasa memang dia percaya tentang kayak takdir jodoh. Dia percaya namanya rezeki itu nggak akan kemana. Jadi mulai dari rezeki apa yang dia punya ini, dia tahu ini titipan, makanya dia juga selalu nge-share ke orang lain. Jadi tipikalnya sangat dermawan. Kemudian aku ngerasainnya kayak kepribadian asli orang yang mendekatimu ini memang apa ya, pembawaannya itu sangat dewasa, sampai banyak orang tuh ngerasa tadi ya kayak di nurture gitu, ada sosok yang bisa jadi role models, dan banyak kayak apa nih, bener-bener bersandar ke dia gitu aku ngerasa ini ya. Jadi kepribadian asli orang yang mendekatimu ini cukup keras untuk bisa terus menjadi role model. Dan dia sebenarnya bener-bener udah di blessing sama universe juga gitu ya. Banyak yang karena kepribadiannya selalu kayak nggak perhitungan ke orang lain, dia banyak dikasih sama universe. Jadi kepribadian asli orang yang mendekatimu ini, dia tahu lah ya ilmu-ilmu, bukan ilmu-ilmu kanuragan ya atau ilmu-ilmu hitam itu bukan, tapi bagaimana ilmu karma misalnya seperti itu, atau apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai, itu dia ngerti tentang hal-hal yang kayak gitu. Jadi pengetahuannya itu beyond lah menurut aku, sulit untuk kamu bisa telaah, tapi dia mengerti dan dia menjalankan gitu. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi di sini. Kepribadian asli orang yang mendekatimu, kepribadian asli orang yang mendekatimu, kepribadian asli orang yang mendekatimu. Kalau nomor 3, oke. Seseorang yang sangat pekerja keras, pembawaannya itu memang sangat keras, dominan. Orangnya pantang menyerah. Orangnya apa nih, kayak pemikirannya itu selalu kayak apa ya, aku ngerasa kayak pembawaannya kayak jenderal perang gitu rasanya. Kepribadian asli orang yang mendekatimu sebenarnya orangnya cukup optimis untuk sesuatu hal, siap berjuang, siap berkorban, berani. Itu yang aku rasain. Di sini ada Pluto ya untuk nomor 3, dan di sini ada Moon ya. Oke. Kepribadian asli orang yang mendekatimu, pembawaannya itu memang kepribadiannya selalu kayak mencari hal yang ngebuat diri dia itu bisa mengerti perasaan dia sendiri, mengerti transformasi yang perlu dia lakukan, mengerti
dan mengenali oh ini tuh emosi negatif, oh ini tuh emosi positif. Jadi kepribadian asli orang yang mendekatimu ini cukup tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri dia secara internal maupun eksternal. Jadi kepribadian asli orang yang mendekatimu ini memang cukup sensitif, apalagi hal-hal yang terkait tentang universe dan secara internal. Dan dia ini seseorang yang kayak pembawaannya terus bertumbuh, sesakit apapun dia akan terus memilih untuk bertransformasi. Jadi kayak banyak hal di dalam diri dia, di kehidupan dia, mungkin kejadian-kejadian yang gak semua orang alamin, dia alamin gitu. Jadi kepribadian aslinya itu selalu kayak haus untuk melakukan perubahan-perubahan. Ya, aku rasain seperti itu. Dan pembawaannya itu memang selalu incun dengan perputaran bulan juga, dia mengerti gitu. Jadi kepribadian dia cukup sensitif. Oke, kita lanjut. Kepribadian asli orang yang mendekatimu. Kepribadian asli orang yang mendekatimu, file nomor 3. Kepribadian asli orang yang mendekatimu, file nomor 3. Ya, aku ngerasa dia memang figur authority sih ya, otoritas. Bener-bener kayak apa ya, kalaupun dia download dari universe itu tuh kayak pesan-pesan untuk segenap komunitas masyarakat gitu. Jadi bener-bener punya tanggung jawab yang besar dia gitu ya. Di sini ada awareness ya, kelihatan banget tuh. Ini pakaiannya dia aja udah kayak jenderal perang yang tadi aku udah bilang. Jadi kepribadian asli orang yang mendekatimu sangat berwibawa, bisa diandalkan, bisa dipercaya, dan dia itu mempunyai kesadaran spiritual ataupun pengetahuan spiritual yang tinggi ya. Jadi percayakan saja sudah ya. Di sini ada throat chakra ya. Kepribadian asli orang yang mendekatimu, dia itu seseorang yang sebenarnya bisa mempengaruhi orang lain lewat dari perkataannya dia. Karena apa yang dia katakan, apa yang dia keluarkan itu adalah kebijaksanaan dan kejujuran gitu. Dia sangat memiliki integritas ya. Jadi kalau ngomong sama dia hati-hati, jangan bohong. Dia udah tahu kalau kamu bohong. Oke, kepribadian asli orang yang mendekatimu, file nomor 3. Universal love. The frequency of universal love activates the connection we feel to each other, to our planet, and to the whole of existence itself. Ya kan? Tadi aku udah bilang pembawaannya sangat ngeprotek banget. Jadi kepribadian asli orang yang mendekatimu, dia bener-bener bukan cuma mikirin diri dia sendiri, tapi dia selalu mengedepankan kebaikan untuk orang banyak gitu. Dia tahu yang dia punya sekarang ini sebenarnya bukan punya dia, ini cuma titipan aja. Dan dia berharap kayak kedamaian dunia, keadilan dunia, gitu-gitu, itu yang dia perjuangin. Kepribadian asli orang yang mendekatimu. Oke. Di sini ada crown chakra, luar biasa. The frequency of the crown chakra, the violet flower of life, support our spiritual connection to the universe and our ability to transmute negative energy into light. Jadi kepribadian asli orang yang mendekatimu, dia mempunyai higher power ya. Dia benar-benar udah aktif crown chakranya dia. Sangat spiritual ya. Aku ngerasa di sini kayak dia kayak udah tahu misi kehidupannya sih. Aku ngerasa ini punya inner knowing.
aku ngerasa kayak dia tahu informasi yang nggak banyak orang tahu. Kepribadiannya sangat bijaksana, sangat bisa diandalkan. Pembawaannya itu selalu sejalan dengan apa yang dia tuju gitu. Jadi dia kayak punya value dalam kehidupan ini ya. Oke, kita lanjut. Kepribadian asli orang yang mendekatimu, file nomor 3. Kepribadian asli orang yang mendekatimu, file nomor 3. Oke. Kepribadian asli orang yang mendekatimu. Oke. Ya, kepribadian asli orang yang mendekatimu, dia selalu jadi penerang bagi banyak orang, dan dia memang selalu membawa perubahan yang baik ke dalam kehidupan seseorang, selalu memberikan kebahagiaan juga. Di sini ada single ya, kepribadian asli orang yang mendekatimu. Dia nggak kayak kepikiran yang kayak muluk-muluk tentang suatu hubungan. Dia sendiri sebenarnya udah stabil sebagai individu manusia tanpa bersama dengan siapapun gitu ya. Tapi dia tahu takdirnya dia nanti sama siapa, dia udah tahu gitu. Sebenarnya dia nggak ada masalah untuk tetap menjalani hidup dengan single, tapi dia tahu misi kehidupannya dia related tentang seseorang yang nanti akan dia nikahi. Kemudian di sini ada angka 30, attractive, highly creative and social. Kepribadian asli orang yang mendekatimu, dia seseorang yang sebenarnya ya cukup kreatif ya. Dia orang yang menarik, dan secara sosial dia udah punya nama lah, udah punya sesuatu hal yang memang diakui orang banyak gitu. Ada pengakuan yang dia dapatkan. Kemudian di sini ada vampire energy. Kepribadian asli orang yang mendekatimu, dia dulu toksik banget. Kamu kalau dealing sama dia dulu pasti kayak ngedrain energi kamu, karena dia udah pernah di area situ pernah menghadapi sisi kelam dalam dunianya dia jadi bisa nge-transmute tadi ya, nge-transmute energi negatif siapapun jadi energi positif. Jadi dulu dia udah pernah jadi entah ini vampire energi beberapa dari kalian, atau dealing sama vampire energi dulu gitu yang aku tangkap ya. Kemudian di sini ada angka 29, strong intuition, great mind, smart. Kepribadian asli orang yang mendekatimu, orang yang sangat pintar. Pemikirannya di luar dari pemikiran orang banyak, jelas sangat bijaksana juga. Dan intuisinya on point, yang tadi aku udah bilang, dia orang yang sangat spiritual. Namanya juga dia counterpartnya dari the high priestess gitu. Banyak hal yang dia tahu, tapi dia gak akan sampaikan kalau itu memang bukan sesuatu hal yang perlu disampaikan. Jadi dia banyak banget knowledge-nya dia. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat ya dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Thanks for watching. Bye bye.